Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberi Allah Ta'ala kesempatan untuk menuntut ilmu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama agar memperoleh kebarokahan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kerajaan Islam di Sumatera Selatan, yaitu Palembang, Sumatera Barat, yaitu Minangkabau, dan Berlak. Mengingatkan kembali bahwasanya di pertemuan sebelumnya kita telah belajar terkait materi kerajaan Siak dan Jambi. Mohon maaf sebelumnya, diberitahukan bahwa ada kesalahpahaman dalam penyampaian materi. Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang benar adalah Kesultanan Perlak. Oleh karena itu, kita akan bahas Kesultanan Perlak terlebih dahulu. Baik, selanjutnya, untuk menambah wawasan pengetahuan kita terkait kerajaan Siak dan Jambi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan bukti-bukti yang menjadi sumber adanya kerajaan Aceh Darussalam. Dan apakah kalian tahu bagaimana berdirinya kerajaan Islam di Palembang? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita pelajari bersama-sama materi berikut ini. Nampaknya kurang afdol apabila kita tidak menyertakan manfaat pelajaran kali ini. Manfaat pelajaran yang akan kita pelajari saat ini dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Mengetahui sejarah perkembangan peradaban Islam di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Perlak. 2. Untuk menyelidiki dan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam sebelumnya. 3. Mengetahui sumbangsi umat Islam di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Perlak dalam peradaban umat manusia. Apabila materi ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan materi kerajaan Islam di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat dan juga Perlak. Baik, tak lupa juga tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menganalisis proses lahir kerajaan Islam di Sumatera, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Perlak. 2. Menganalisis perkembangan kerajaan Islam di Sumatera, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Perlak. Baik, berikut materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kerajaan Islam di Sumatera Selatan, yaitu Palembang, Sumatera Barat, yaitu Minangkabau, dan Perlak. Kompetensi inti yang harus kita pahami adalah berikut. Dan kompetensi dasar yang harus kita pahami adalah berikut. Berikut indikator yang harus kita pahami adalah menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia, terutama di Sumatera. Menjelaskan perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Perhatian, mohon maaf sebelumnya, diberitahukan bahwa ada kesalahan dalam penyampaian materi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang benar adalah Kesultanan Perlak. Saya ulangi lagi, mohon maaf sebelumnya, diberitahukan bahwa ada kesalahan dalam penyampaian materi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang benar adalah Kesultanan Perlak. Baik, kita memasuki ke materi pertama pada pertemuan kali ini. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak terletak di wilayah Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Wilayahnya berada di pesisir timur dan sebelah utara Pulau Sumatera. Kerajaan Perlak berdiri sekitar tahun 840 Masehi.
Apabila dibandingkan dengan Samudra Pasai, nama Perlak kurang begitu dikenal di Nusantara. Namun, tidak hanya di Eropa, Perlak justru terkenal berkat kunjungan Marco Polo pada tahun 1293 Masehi. Baik, selanjutnya adalah sumber sejarah Kerajaan Perlak. Sumber sejarah yang dapat digunakan berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Perlak diantaranya adalah 1. Kitab Idharatul Haq Mamlakatil Firlah wal Fasi, dikarang oleh Abu Ishaq Makarani Al-Fasi. Sumber yang kedua adalah Kitab Tazkirah Tabakat Jumu Sultan As-Salatin, karangan Syekh Syamsul Bahri Abdullah As-Ashi. Sumber yang ketiga adalah Silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai, dicatat oleh Abdul Ibnu Sayyid Habib Saifuddin. Ketiga naskah tua tersebut mencatat bahwa kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kerajaan Perlak. Ishaq Makarani Al-Fasi menyebutkan bahwa Kerajaan Perlak didirikan pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau kisaran 840 Masehi, dengan rajanya yang pertama adalah Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, yang semula bernama Sayyid Abdul Aziz. Sumber yang keempat adalah datang dari berita Marco Polo. Ketika pulang dari Tiongkok, ia singgah di negeri yang disebut Perlak yang sudah memeluk agama Islam. Selanjutnya, sumber sejarah yang dapat digunakan berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Perlak kelima adalah mata uang. Mata uang Kerajaan Perlak merupakan mata uang tertua di Nusantara. Mata uang Kerajaan Perlak terdiri dari 3 jenis, yaitu terbuat dari emas, dari perak, dan dari tembaga atau kuningan. Sumber sejarah berikutnya adalah yang keenam, stempel kerajaan. Stempel tersebut bertuliskan huruf Arab yang membentuk kalimat Al-Wasiq Billah, Kerajaan Negeri Bendahara Sana 512. Kerajaan Negeri Bendahara adalah bagian dari Kerajaan Perlak. Sumber sejarah selanjutnya adalah makam Raja Benoa. Makam Raja Benoa merupakan makam dari salah seorang Raja Benoa di tepi Sungai Trenggulon, yang pada batu nisannya bertuliskan huruf Arab. Berdasarkan penelitian Dr. Hasan Ambari, nisan tersebut dibuat sekitar abad ke-4 Hijriah atau abad ke-11 Masehi. Menurut Idharul Haq fi Mamlakatil Firlah wal Fasi, Benoa adalah negeri bagian dari Kerajaan Perlak. Oke, selanjutnya kita akan membahas kehidupan politik Kerajaan Perlak. Sebelum Kerajaan Perlak berdiri, di wilayah Perlak sebetulnya telah berdiri suatu pemerintahan Buddha yang rajanya merupakan keturunan Maharaja Pohela atau Merah Perlak Syahir Nui, seorang putra Raja Siam. Siam adalah Thailand sekarang dan termasuk Kamboja, Laos, Pegu, dan sebagian Malaysia. Perubahan dari suatu pemerintahan Buddha menjadi kerajaan Islam dimulai pada tahun 173 Hijriah, kisaran 800 Masehi, ketika sebuah kapal dagang saudagar Islam dari Teluk Kambay, Gujarat, merapat di Bandar Perlak. Gujarat adalah India. Rombongan ini dipimpin oleh Nahkoda Khalifah. Tujuannya adalah untuk berdagang sekaligus mengabarkan berita tentang Islam. Tempo kurang dari setengah abad, raja dan rakyatnya telah menganut agama Islam. Pada perkembangan selanjutnya, Nahkoda Khalifah menikahkan anak buah kepercayaannya yang bernama Ali bin Muhammad bin Jafar Shodiq dengan adik Syahir Nuri yang bernama Maktum Tansyuri. Syahir Nuri adalah pemimpin pemerintahan Perlak. Dari pernikahan Ali bin Muhammad bin Jafar Shodiq dan Maktum Tansyuri ini lahir Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah yang kelak akan menjadi sultan pertama Kerajaan Perlak. Berikut ini adalah beberapa raja Perlak.
Kerajaan Perlak dari dinasti Sayyid Maulana. Yang berkuasa pertama adalah 1. Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, berkuasa antara tahun 840 Masehi sampai 864 Masehi. Selain sebagai pendiri kerajaan Perlak, ia juga dikenal sebagai pendiri dinasti Sayyid Maulana. Meski sebagai raja pertama, ia terbilang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini tidak terlepas dari dukungan tanah yang subur dan perdagangan yang maju. Sebagian besar penduduknya adalah hasil perkawinan campuran antara penduduk asli dengan keturunan Arab, Persia, dan Muslim India. Salah satu tempat terkenal di kerajaan ini adalah Bandar Khalifah yang dulunya bernama Bandar Perlak. Perubahan nama ini dimaksudkan untuk menghormati nahkoda Khalifah atas jasa-jasanya. Yang kedua adalah Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Rahim Shah, berkuasa antara tahun 864 Masehi sampai 888 Masehi. Yang ketiga adalah Alaiddin Sayyid Maulana Abbas Shah, berkuasa antara tahun 888 Masehi sampai 913 Masehi. Pada masa kekuasaannya, aliran Sunni mulai masuk ke Kesultanan Perlak. Setelah ia meninggal, di wilayah kerajaannya terjadi perang saudara antara kaum Syiah, dan kaum Sunni. Kondisi ini menyebabkan kekosongan pemerintahan. Pada tahun 915 Masehi, kelompok Sunni memenangkan perang. Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Ali Mughayat Shah kemudian memegang pemerintahan Perlak. Keempat adalah Alaiddin Sayyid Maulana Ali Mughayat Shah, berkuasa antara tahun 915 Masehi sampai 918 Masehi. Ketika pemerintahannya berakhir, kembali terjadi perang saudara antara Syiah dan Sunni. Namun, kali ini dimenangkan oleh kelompok Sunni lagi. Dengan kekalahan ini, dinasti Sayyid Maulana digantikan dengan dinasti Makdum Johan. Dinasti Makdum Johan. Dinasti ini merupakan keturunan dari Merah Perlak asli, Syahir Wuwi. Kerajaan ini berturut-turut dipimpin oleh Makdum Alaiddin Malik Abdul Qadir Shah Johan berdaulat, berkuasa antara tahun 918 Masehi sampai 922 Masehi. Selanjutnya adalah Makdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah Johan berdaulat, 922 Masehi sampai 946 Masehi. Selanjutnya adalah Makdum Alaiddin Abdul Malik Shah Johan berdaulat, 946 sampai 973 Masehi. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan oleh golongan Syiah, namun kali ini diakhiri dengan perdamaian dari keduanya, sehingga kerajaan Perlak sepakat dibagi dua, yaitu Perlak Pesisir dan Perlak Pedalaman. Kerajaan Perlak dibagi dua. Perlak Pesisir Syiah dipimpin oleh Alaiddin Sayyid Maulana Mahmud Shah, berkuasa antara tahun 976 Masehi sampai 988 Masehi. Kedua, Perlak Pedalaman Sunni dipimpin oleh Makdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat, kisaran tahun 976 sampai 1012 Masehi. Pada tahun 988 Masehi, kerajaan Perlak mendapat serangan dari kerajaan Sriwijaya. Pada pertempuran ini, Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Mahmud Shah meninggal dunia. Keadaan perang inilah yang menyatukan kembali kerajaan Perlak menjadi satu kerajaan yang utuh. Sultan Makdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat, yang tadinya hanya berkuasa di Perlak Pedalaman, kini ditetapkan sebagai Raja Perlak ke-9. Setelah itu, kerajaan Perlak berturut-turut diperintah oleh 10. Makdum Alaiddin Malik Mahmud Shah Johan berdaulat, 1012 sampai 1059 Masehi. Ke-11 Makdum Alaiddin Mansur Shah Johan berdaulat, 1059 sampai 1078 Masehi.
Ke-12, Makhdum Alaiddin Malik Abdullah Shah Jauhan berdaulat. Dari tahun 1078 sampai 1108 Masehi. 13, Makhdum Alaiddin Malik Ahmad Shah Jauhan berdaulat. 1108 sampai 1134 Masehi. Selanjutnya ke-14, Makhdum Malik Mahmud Shah Jauhan berdaulat. Kisaran tahun 1134 sampai 1158 Masehi. 15, Sultan Makhdum Alaiddin Malik Usman Shah Jauhan berdaulat. Kisaran tahun 1158 sampai 1170 Masehi. Ke-16, Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Shah Jauhan berdaulat. 1170 Masehi sampai 1196 Masehi. 17, Makhdum Alaiddin Malik Abdul Jalil Shah Jauhan berdaulat. Berkuasa kisaran tahun 1196 Masehi sampai 1220 Masehi. Mohon maaf, 1125 Masehi. Ke-18, Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah Jauhan berdaulat 2. Berkuasa kisaran tahun 1225 Masehi sampai 1263 Masehi. Ke-19, Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Shah Jauhan berdaulat. Berkuasa kisaran tahun 1263 Masehi sampai 1296 Masehi. Pada masa pemerintahan Muhammad Amin Shah Jauhan berdaulat 2, kerajaan Perlak mengalami masa kemajuan, terutama bidang pendidikan Islam dan dakwah Islamiyah. Dalam rangka mewujudkan semua itu, Sultan mengawinkan dua putrinya, yaitu 1. Putri Ganggang Sari atau Putri Raihani dengan Sultan Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai, dan Putri Ratna Kumala dengan Raja Tumasik, Singapura sekarang. Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Shah Jauhan berdaulat merupakan raja terakhir kerajaan Perlak karena menikahnya Putri Ganggang dengan Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai melahirkan Malik Al-Tahir, yang kemudian Perlak disatukan dengan Samudra Pasai. Yang ketiga, kehidupan sosial ekonomi kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak memiliki letak yang strategis. Kapal-kapal perniagaan yang melintas Selat Malaka hampir dipastikan singgah atau bahkan melakukan perdagangan di Perlak. Berdasarkan hubungan inilah akan diketahui bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat Perlak.